Shalom teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorcas Dopi Atawiawu. Saya adalah mahasiswa aktif dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi misiologi semester 5. Dalam video ini saya akan membahas isu lingkungan hidup mengenai menjaga ciptaan, deforestasi, perubahan iklim, dan panggilan misi gereja. Nah, kita hidup di dunia ini yang diciptakan Allah dengan sangat baik, penuh keindahan. Nah, namun hari ini kita menyaksikan kenyataan yang memprihatinkan, hutan yang semakin hilang, alam yang semakin rusak, dan iklim yang semakin tidak menentu. Nah, isu lingkungan hidup bukan lagi masalah masa depan, melainkan krisis nyata yang sedang kita hadapi saat ini. Deforestasi, kerusakan alam, dan perubahan iklim bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga persoalan kemanusiaan, keadilan, dan iman. Mengapa isu ini penting dan relevan untuk dibahas? Nah, karena kerusakan alam secara langsung memengaruhi kehidupan manusia, terutama mereka yang paling rentan, dan menantang gereja untuk merefleksikan kembali panggilan misinya di tengah dunia yang terluka. Bagian yang kedua adalah paparan masalah lingkungan hidup. Nah, deforestasi terjadi secara masif akibat pembakalan liar, ekspansi industri, pertambangan, dan pembukaan lahan skala besar. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia justru berubah menjadi sumber bencana. Perubahan iklim dipicu oleh aktivitas manusia menyebabkan peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan krisis pangan. Pelaku utama kerusakan ini seringkali adalah sistem ekonomi yang eksploitatif, sementara korbannya adalah masyarakat adat, petani kecil, nelayan, dan generasi mendatang. Dampaknya tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Hilangnya mata pencarian, meningkatnya kemiskinan dan konflik sosial, rusaknya budaya lokal yang bergantungan pada alam. Nah, krisis lingkungan pada akhirnya adalah krisis keadilan. Alkitab menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberi mandat untuk mengusahakan serta memelihara bumi, yaitu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dan pasal 2 ayat 15. Mandat ini bukan izin untuk mengeksploitasi, melainkan panggilan untuk merawat ciptaan dan penuh tanggung jawab. Dalam perspektif iman Kristen, alam bukan sekedar sumber daya, tetapi bagian dari karya ciptaan Allah yang kudus. Ketika kita dirusak, kehidupan manusia pun ikut terluka. Misi gereja tidak hanya terbatas pada pewartaan Injil secara verbal, tetapi juga menghadirkan tanda-tanda kehidupan kerajaan Allah melalui keadilan, perdamaian, dan pemulihan kehidupan. Keadilan ekologis adalah bagian integral dari misi Allah, karena Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Dengan demikian, gereja dipanggil menjadi suara kenabian yang berani menantang ketidakadilan ekologis dan menjadi agen pemulihan bagi dunia yang rusak. Yang berikut ajakan aksi peran gereja dan orang percaya. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Nah, gereja, mahasiswa, dan setiap orang percaya memiliki peran penting. Beberapa aksi konkret yang dapat kita lakukan antara lain yang pertama, edukasi. Nah, meningkatkan kesadaran jemaat dan masyarakat tentang isu lingkungan hidup, yaitu advokasi, menyuarakan keadilan bagi korban kerusakan alam. Sebagai pendamping, kita mendukung komunitas yang terdampak krisis ekologis. Kampanye dan aksi nyata, pengurangan sampah, penanaman pohon, dan gaya hidup rumah lingkungan. Tindakan kecil yang dilakukan bersama dapat membawa perubahan besar.
Pesan inspiratif dan harapan. Di tengah krisis lingkungan yang kita hadapi, harapan tetap ada. Harapan itu lahir ketika umat Allah bersedia berjalan bersama ciptaan, merawat bumi dengan kasih, dan menghadirkan keadilan bagi sesama. Merawat lingkungan hidup bukan sekedar tugas sosial, tetapi panggilan iman. Ketika gereja setia pada misinya, dunia dapat kembali melihat bahwa kasih Allah nyata bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh ciptaan. Mari bersama menjaga bumi, rumah bersama yang dipercayakan Allah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.